Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Iva Mufida. Hai Mam, hai semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Mam. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman anak aku yang terlambat berbicara ya Mam. Anak aku itu belum bisa bicara itu sampai usia 20 bulan. Kemudian aku merasa ini berbeda dengan teman-teman seusianya. Baru aku cari informasi tentang anak-anak yang keterlambatan berbicara. Nah, sebelumnya aku mau cerita tentang kebiasaan aku ya. Sebelumnya waktu itu aku sama suami aku itu kerja dengan menggunakan komputer. Kami berdua kerja bersama-sama dengan full menggunakan komputer. Kemudian anak aku ini waktu itu masih usia beberapa bulan gitu. Itu biasanya karena ikut kerja gitu, ikut lihat, jadi biasalah karena kami menganggap agak mengganggu gitu, biasanya kami putarkan video di komputer, kadang juga di HP. Kemudian kadang ketika kami titipkan kepada mertua itu, kemudian diperlihatkan televisi seperti dilihatkan kartun-kartun seperti itu. Akhirnya dampaknya anak itu jadi kurang diajak ngobrol. Ini memang kesalahan aku sih sebenarnya, karena orang tua muda ya, jadi kurang pengetahuan gitu. Nah, itu berlangsung sampai anak aku usia 1,5 tahun. Di usia 1,5 tahun aku merasa anak aku itu enggak seperti anak-anak yang lain. Mungkin anak-anak yang lain itu ada yang 1 tahun itu sudah mulai berbicara, sudah ngoceh, terus ada yang sudah jelas perkataannya, tapi anak aku itu belum. Kadang anak aku itu enggak begitu banyak ngoceh gitu, dia hanya pendiam gitu. Saat itu anak aku itu kalau ditanya itu nggak pernah jawab, dia hanya diam aja. Terus kalau diperintah tapi dia itu paham. Jadi dari yang aku analisa ya, ini anak ini untuk pendengarannya insya Allah nggak bermasalah ya, karena kalau diperintah itu dia paham. Tapi ketika ditanya dia itu diam 1000 bahasa. Cuman kayak gerakan-gerakan gitu, kayak misal kalau menunjukkan mau ke sana gitu, dia cuman nunjuk sana gitu, nggak begitu banyak ngomong gitu. Nah, dari situ aku mulai galau, nggak tahu harus tanya siapa dan nggak tahu harus gimana. Jadi saat itu aku coba untuk browsing di internet tentang informasi tentang anak-anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Dan ketika aku browsing itu, akhirnya aku menemukan produk itu yang bagus katanya untuk otak dan bagus untuk terapi untuk anak-anak yang keterlambatan berbicara. Nah, saat itu aku menemukan produk ini namanya OSB, Omar Smart Brain, seperti ini. Nah, ini itu komposisinya adalah pegagan, kemudian ada jahe merah dan temulawak. Ini bagus banget, ini
manfaatnya untuk meningkatkan daya ingat, konsentrasi, membantu sirkulasi darah ke otak, dan memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Kemudian bagus juga untuk daya tahan tubuh anak. Makanya ini aku coba saat itu karena sudah nggak tahu lagi, dan ini katanya bisa untuk terapi keterlambatan berbicara. Nah, saat itu aku konsultasi sama penjualnya. Saat itu anakku kan belum usia 2 tahun ya. Tapi kalau OSB ini bisa diminum untuk usia 3 tahun sampai lanjut usia, sedangkan anak aku belum 3 tahun. Jadi aku konsultasikan kepada penjualnya, terus katanya anak aku boleh minum tapi 1/4 kapsul aja. Nah, jadi ini itu isinya kapsul, tapi kapsul ini bisa dicampur ke makanan, bisa dicampur ke susu, juga dicampur ke es krim gitu juga bisa. Nah, aku coba rutinkan anak aku itu minum sehari sekali ya, sehari sekali selama 30 hari. Tapi minumnya itu enggak tiap hari, minumnya itu cuma 5 hari aja dalam seminggu. Misal jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu minum, nanti Sabtu Minggunya libur minumnya. Nah, itu aku rutinkan selama 1 bulan. Alhamdulillah setelah 1 bulan minum itu perkembangannya bagus banget. Nah, setelah beberapa bulan minum OSB yang ini, akhirnya keluarlah OSB yang ini. Nah, ini itu OSB Kids, bisa diminum sejak anak usia 2 bulan sampai usia 6 tahun. Dalamnya ini ada 3 botol seperti ini botolnya, kemasannya ya. Seperti ini. Ini anak aku yang kecil itu juga minum sejak usianya 6 bulan. Karena aku mikirnya dia udah mulai makan, jadi ini aku kasih, dan dia ternyata suka banget. Dan setelah 1 bulan anak aku minum OSB ini perkembangannya itu jauh banget. Dia itu kosakatanya bertambah, terus dia kalau diperintah atau ditanya itu cepet banget nangkapnya, terus gampang hafal sama warna-warna, terus menghitung bahasa Inggris itu cepet banget, karena mungkin karena kandungan ini pegagan yang bisa meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kewaspadaan, serta memberi energi bagi otak. Itu kan udah bagus banget ya. Untuk bunda-bunda yang mau beli OSB kapsul maupun OSB Kids ini, nanti kontak pembelian dan link pembelian di Shopee-nya aku taruh di description box ya, Mam. Aku sebagai orang tua tentunya senang banget ya, karena melihat kemajuan yang sangat pesat di anak aku. Meskipun kalau ngomong itu masih belum jelas, tapi dia sudah bertambah kosakatanya, terus diajak ngobrol itu juga sudah bisa, jadi ditanya itu juga jawab, nafsu makannya juga bagus, daya tahan tubuhnya alhamdulillah. Nah, dari situ aku rutinkan minum OSB ini tadi saat dia masih usia sebelum 2 tahun itu ya. Nah, ini dia video anak aku sebelum dan sesudah minum OSB.
Sasa, Sasa, hei, ini gambar apa iki? Gambar apa iki? Iki, gambar apa iki? Ayo, ayo, ma, ayo, ma, ayo, ma, nah, kayak mana dah? Enak, apa ya, ya? Mau itu anakmu Uti, ayo itu, adalah mak, adalah saya mak, adalah dia anak atu, adalah sudah, adalah satunya, adalah nah, Iya, gambarin sih. ini kapok, Nanti ayah enggak. Abot nanti. ya pak, Ayo ya. Aduh berat. Oh, abot ngono ya, Sa? Berat. Hah? Dewi, Nggih, ndi? Aduh, Oh, berat iki. rotinya ya. Oh. Kita adalah jawab sudah, sama-sama. Iki. ya mak, Akhirnya Uti, ayah semut dan anak semut makan bersama. mama, Nyam. Enak bibi, anakku. Rotinya enak. bibi, Rotinya bibi mau enak. itu anak, enak. Ya, sekali. Papa, hai, ita, anai, ita, ta, pati, wati, Papa, hai, ita, anai, ita, ta, wati, ita, Adep rene no. ta, Adep rene. Nah, sedikit pesan dari aku ya, Mams. Kalau bisa, kita selalu mendampingi anak kita di masa-masa golden age-nya. Jangan lakukan kesalahan yang seperti aku lakukan ya. Karena saat itu menggebu ingin kerja. Jadi anak itu kurang perhatian. Kalau bisa, terus dampingi perkembangan pada masa golden age anak kita, yaitu di usia 0 sampai 3 tahun. Jauhkan HP, jauhkan dari YouTube, TV. Boleh sih nonton TV tapi seperlunya, dan jangan lupa didampingin. Berikan cerita-cerita, saling tanya jawab, ngobrol, entah itu apa aja yang diobrolkan, yang penting untuk menambah kosakata anak kita. Jangan sampai terlambat kayak aku ya, Mams. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan banyak bunda-bunda yang terbantu, mams yang terbantu di luar sana ya, amin. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum.